A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, di dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita lihat Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu pengetahuan alam, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu ekonomi, ilmu yang lainnya banyak sekali. Termasuk ilmu asuransi yang sebagaimana kalau ilmu dunianya asuransi itu ada asuransi Bumi Putra, ada asuransi prudensial, ada asuransi Allianz, ada juga yang lainnya banyak sekali yang kita harus wajib membayar preminya kalau kita ikut asuransi tersebut. Dengan hasilnya nantinya kita akan mendapatkan. Namun di dalam Al-Quran, ilmu Al-Quran ini ada beberapa asuransi, ada juga asuransi jiwa, ada juga asuransi ekonomi, ada juga asuransi pendidikan, ada juga asuransi anak cucu keturunan. Yang pertama ini mari kita lihat asuransi anak cucu keturunan supaya tidak menjadi anak-anak yang lemah, berarti ekonominya kuat. Mari kita lihat suratnya 4 ayatnya 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Nah, di sini dalam Al-Qur'an surahnya 4 ayat 9, sebagaimana kata Allah, hendaklah kamu takut kepada Allah. Jadi kita dulu harus takutnya kepada Allah. Takut kepada Allah karena apa? Karena takut kepada Allah kamu nantinya khawatir meninggalkan anak-anak generasi kamu, generasi penerus kamu, anak cucu keturunan kamu itu dengan anak-anak yang lemah. Anak-anak yang lemah di sini dikatakan bukan saja lemah fisiknya, bisa saja lemah fisik, bisa lemah mental, bisa lemah ekonomi, bisa lemah pergaulan, bisa lemah ilmu. Nah ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak meninggalkan anak-anak cucu keturunan kita atau generasi kita nanti di belakang kita nanti dengan anak-anak yang lemah ini? Asuransinya cuman ada 2 preminya. Apa tuh preminya? Yang kita nggak sulit-sulit, gampang, semua orang bisa. Yang pertama adalah falyattaqullah. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanallah. Yang kedua, wal yaqulu qawlan syadida. Hendaklah kamu mengucapkan ucapan yang baik. Jangan kamu mengucapkan ucapan yang buruk. Nah, ini 2 ini sebenarnya tidak juga sulit. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kita lihat dalam permulaan saja, habis surat Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah. Suratnya 2 ayatnya 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kata Allah, masyarul muslimin yang berbahagia, syaratnya supaya kita tidak meninggalkan anak-anak di belakang kita dengan anak-anak yang lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah pergaulannya, lemah akidahnya, lemah ilmunya. Yang pertama harus falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, hendaklah kamu mengucapkan ucapan yang benar, qaulan syadida. Syarat untuk menjadi orang yang bertakwa tadi sudah kita baca surat Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Kata Allah, alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kata Allah, ini adalah kitab. Ini adalah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan pada isinya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini Al-Quran. Tapi bagaimana caranya supaya Al-Quran ini bisa menjadikan petunjuk hidup? Al-Quran bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Tadi syaratnya ada 5. Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Kita harus beriman kepada yang gaib. Gaib itu ada tapi tidak kelihatan. Suara gaib tapi tidak kelihatan. Buktinya ada suara, kita bisa mendengar. Angin gaib tidak kelihatan tapi kita bisa membuktikan bahwa ada angin. Kita bisa menghirup udara, kita bisa melihat pohon, pesawat bisa terbang. Nah ini, coba kalau tidak ada angin, jatuh pesawatnya, hampa udara. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, dirikan sholat. Paling kurang sholat yang 5 waktu sehari semalam itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebagaimana dalam suratnya 17, surat Bani Israil ayatnya 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi kata Allah, dirikanlah salat mulai dari tergelincir matahari sampai gelap malam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian dirikanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tapi sholat subuhnya yang awal waktu. Kalau sholat subuhnya sudah jam 6, ya malaikatnya sudah tidak di tempat kita lagi. Barangkali sudah di Singapura, bisa di tempat yang lain. Ya ini, makanya sholat 5 waktu itu penting, sangat penting sekali. Bahkan di dalam Al-Quran surat yang lain, suratnya Toha surat 20 ayatnya 132, kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, perintahkanlah keluargamu itu untuk melaksanakan sholat.
Dengan kamu melaksanakan sholat 5 waktu itu, kamu ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anakmu, dan orang seluruh anggota keluarga di dalam rumah itu untuk melaksanakan sholat. Karena ini perintah dari Allah. Dengan kita melaksanakan sholat tersebut, nanti kata Allah, aku tidak meminta rezeki kepada kamu, melainkan kamilah yang memberi kamu rezeki. Kenapa? Karena Allah yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Nah ini berarti orang yang sholat itu orang yang rajin beribadah kepada Allah. Di dalam suratnya yang lain lagi, suratnya 51 ayatnya 55, berikanlah peringatan kepada orang-orang yang beriman, karena itu peringatan itu sangat bermanfaat. Diteruskan lagi apa peringatannya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ini kata Allah. Nah setelah orang ini banyak beribadah, apa kata Allah? Kami tidak meminta rezeki kepada kalian yang rajin ibadah tersebut, melainkan kamilah yang memberikan rezeki, kamilah yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Nih, salat. Adapun sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Suratnya 29 ayatnya 45, Auzubillahi minasyaitonir rajim, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Alkitab, bacalah Al-Qur'an. Baca Arabnya, baca artinya, pahami ayat, diamalkan. Nanti kata Allah, setelah itu orang sudah membaca kitab, baca Al-Quran, kemudian dia dirikanlah sholat, laksanakanlah sholat. Dengan dia membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat, hasilnya garansi dari Allah apa? Dengan orang yang baca Quran dan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah ini sangat hebat sekali ilmu dari Allah Al-Quran. Nah ini yang pertama. Yang kedua, sarannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa, wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga adalah orang yang mengeluarkan infak. Nah, infak ini adalah termasuk garansinya banyak sekali, termasuk asuransi. Orang yang mau asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, ada supaya dia tidak celaka. Kalau asuransi kecelakaan atau musibah, orang itu sudah meninggal baru bisa diklaim. Orang sakit jantung baru sudah bayar dulu baru bisa diklaim. Tetapi kalau asuransi yang ada di dalam Al-Quran ini, tidak perlu kita kena musibah dulu, tapi Allah selalu sudah jaga kita asal kita melaksanakan mengeluarkannya. Di mana suratnya? Surat 2 ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wanfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wasinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang dikata Allah, keluarkanlah infakmu di jalan Allah. Dengan orang yang melakukan infak di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kelembah kebinasaan. Wasinu, berbuat baiklah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang banyak berbuat baik. Masyarakat muslimin yang berbahagia, ada lagi asuransi yang lainnya. Seperti kalau orang yang punya kebun, punya sawah, punya pertanian, kalau dia ingin sukses, ingin bahagia, ingin semuanya makmur, ada. Di dalam suratnya Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah serupa sebutir benih tumbuh 7. Pada tiap-tiap bulir 100. Berarti 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan kata Allah, Allah akan melipat gandakan kenyanya. Wallahu wasi'un alim. Ilmu Allah itu sangat luas.
Kemudian dia bagaimana, kapan dia mengeluarkannya? Kalau kita lihat suratnya 6 ayat 141, 6141 itu harus keluarkanlah. Allah yang menjadikan kebun itu berjunjung tidak berjunjung. Di sana pohon kurma, delima, anggur dan sebagainya. Kemudian kata Allah, makanlah buahnya dan jangan lupa kamu keluarkan infaknya, keluarkan zakatnya di saat kamu memetiknya, keluarkan infaknya. Nah, dengan kita mengeluarkan infaknya itu, maka di ayat yang lain juga Allah katakan, surat 2 ayatnya 265, bahwa kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bagi orang yang punya kebun, ada orang perumpamannya punya kebun di dataran tinggi. Di dataran tinggi kebunnya disiram oleh hujan, maka hasilnya 2 kali lipat. Berarti dia keluarkan zakat infaknya, tetap dia akan mendapatkan hasilnya 2 kali lipat. Adapun hujan lebat tidak menyiraminya, gerimis pun memadai, termasuk embun pun, maka dia tetap menghasilkan. Nah, ini perumpamaan orang yang mengeluarkan infak. Nah, ini syarat supaya menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga adalah mengeluarkan infak. Yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Dia yakin seyakin-yakinnya akan adanya hari akhir. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Yang keempat tadi dia yakin seyakin-yakinnya Al-Quran, percaya kepada Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Injil, Zabur, dia juga percaya. Tetapi yang dia pelajari adalah Al-Quran. Yang kelima, dia yakin seyakin-yakinnya akan adanya hari akhir. Maka 5 ini diamalkan. Yang pertama adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat infak sedekahnya. Yang keempat, percaya kepada Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran. Yang kelima, yakin seyakin-yakinnya. Maka kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Ini baru satu syarat supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian supaya kita bisa tidak meninggalkan anak kita yang lemah, yang pertama harus takwa. Yang kedua adalah falyattaqullah wal yaqulu qaulan syadida. Kita nantikan di season berikutnya. Untuk yang kedua ini, dia itu berarti ucapkanlah ucapan yang baik. Mudah-mudahan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.